Pegel banget ini badan. Mana kerjaan masih banyak lagi. Gerutuku sambil istirahat, melepaskan otot tubuhku supaya tak terlalu tegang akibat terlalu lama duduk. Dalam bekerja, aku memang lebih banyak duduk. Namun kejelian serta fokus yang besar harus tetap kujaga, mengingat semua yang kukerjakan masih berhubungan dengan listrik. Sebelumnya kalian cukup panggil saja aku Bowo, yang kini sudah berusia 27 tahun tapi belum menikah. Dan sekarang statusku jomblo. Mungkin tidak ada cewek yang tertarik denganku. Aku sendiri punya usaha jasa servis elektronik yang sudah kujalani selama 7 tahun di sebuah ruko. Usahaku ini kujalani setelah tidak lagi bekerja di pabrik. Dulu setelah lulus SMK, aku sempat kerja di pabrik. Tapi sekarang pilih mandiri dan buka usaha dengan hasil tabungan serta pinjam dari bank. Aku bisa seperti sekarang. Bahkan ruko ini sudah jadi milikku. Kini dari usahaku ini, aku bisa menikmati hasilnya. Meskipun terkadang kerepotan saking banyak pelanggan meninggalkan barang mereka karena aku hanya sendiri yang mengerjakan. Aku memang tak menerima pekerja, hanya terkadang ada anak PKL yang membantu. Hitung-hitung aku berbagi ilmu yang kumiliki pada mereka. Saat sedang istirahat, tiba-tiba HP ku berbunyi, yang ternyata panggilan telepon dari Novi, minta untuk segera diangkat, yang entah ada kepentingan apa. "Selamat siang Mbak Novi, ada yang bisa dibantu?" kataku sopan. "Siang Mas Bowo, aku ganggu enggak ya?" ucap Mbak Novi, terdengar begitu merdu di telinga. "Enggak kok, ada apa ya Mbak Novi?" tanyaku lagi. Mbak Novi pun menjelaskan permasalahan yang kembali dialami oleh TV-nya. Kami pun ngobrol cukup lama, membahas bagaimana enaknya antara aku yang ke rumah dia atau TV-nya yang diantar ke rukoku. "Sabtu besok saja ya Mbak, soalnya kerjaan saya masih numpuk," jawabku. "Ya sudah deh, kalau memang bisanya Mas Bowo Sabtu, saya tunggu di rumah ya. Jangan sampai lupa loh," ucap Mbak Novi. Lalu telepon pun mati. Setelah telepon dari Mbak Novi mati, aku malah kembali teringat waktu awal kenalan dengannya sebulan yang lalu di rumahnya dan dengan masalah yang sama. Waktu itu temanku sekaligus tetangga Mbak Novi minta agar aku mengecek TV Mbak Novi yang katanya ada masalah, dan aku disuruh datang langsung ke rumahnya. Saat itu aku tak tahu kalau si pemilik rumah, yaitu Mbak Novi, baru selesai mandi. Tapi dia langsung membukakan pintu untukku, yang mengetuk beberapa kali sambil menunggunya cukup lama. Mungkin merasa malu atau sadar dengan keadaannya, Mbak Novi bergegas masuk kamar buat ganti baju. Tapi tetap saja apa yang barusan terjadi sudah berhasil terekam dalam ingatanku. Aku hanya bisa berdiri di depan pintu sambil kembali terbayang apa yang terjadi begitu membekas.
Tekstur serta desainnya begitu eksotis, pas dengan warnanya. Saking asiknya melamun, aku sampai tak sadar kalau wanita tadi sudah kembali dan kini berdiri di depanku. "Maaf ya mas, nunggu lama," ucap Mbak Novi. "Gak apa-apa kok mbak, saya gak buru-buru kok," jawabku sedikit grogi. "Saya Novi," ucap Mbak Novi sambil mengajak berjabat tangan. "Saya Bowo mbak," jawabku yang menjabat tangan halus Mbak Novi dengan kulit yang begitu bersih. Karena jarak kami yang cukup dekat, parfum Mbak Novi bisa tercium yang begitu harum sekali, sampai membuat aku merasa bergelora dengan kondisi tangan bersatu. "Mari masuk mas," ucap Mbak Novi lagi, baru menyadarkanku dan buru-buru melepas tangannya, lalu mengikuti dia masuk yang nampak sepi. "Maaf ya mas, berantakan rumahnya." "Gak apa-apa kok mbak. Ngomong-ngomong kok sepi, suaminya belum pulang ya?" tanyaku, membuat wajah Mbak Novi berubah drastis. Nampak senyum manis di bibir Mbak Novi hilang, berganti dengan wajah murung. "Saya janda kok mas." "Maaf mbak, maaf, saya gak tahu," kataku merasa bersalah. "Gak apa-apa kok mas, memang sudah takdir saya," ucap Mbak Novi yang kini mulai bisa kembali dengan sedikit senyum. Tanpa banyak tanya lagi, aku langsung mengerjakan TV milik Mbak Novi. Sebelum pulang, Mbak Novi sempat minta nomor HP ku, dan sampai sekarang kami sering komunikasi. Aku merasa begitu nyaman dekat dengan Mbak Novi, meski hanya lewat telepon. Tapi entah bagaimana perasaan dia padaku setelah melihatku dan juga pekerjaanku. Aku sendiri takut untuk bertanya secara langsung. Sampai sekarang aku masih teringat jelas bagaimana awalnya pertemuan kami. Bahkan aku juga masih ingat bagaimana tekstur serta warna dari gundukan yang cukup besar yang tertutup rapat. Tapi mengingat masih banyak pekerjaan, aku sudahi dulu istirahat sekaligus lamunanku untuk kembali bekerja, supaya para pelanggan tak banyak yang komplain karena terlalu lama menunggu. Singkatnya, hari yang kutunggu-tunggu datang juga. Selepas pulang, aku mampir ke rumah Mbak Novi untuk mengecek TV-nya, sekalian melihat orangnya yang selalu hadir dalam bayanganku. Aku akui kalau memang rasa dalam hati ini begitu besar pada dia. Tapi tetap saja aku belum berani mengungkapkan secara langsung di depannya, meskipun kami sering komunikasi setiap saat. Dengan perasaan yang tak menentu, aku berdiri di depan pintu rumah Mbak Novi. Ku tarik nafas dalam-dalam supaya pikiran ini lebih tenang dan fokus dengan tujuanku kemari. Baru mau pintu ku ketuk, sudah dibuka lebih dulu oleh Mbak Novi, yang nampak kaget melihatku sudah berdiri di depan pintu dengan tangan maju ke depan. "Mas Bowo, tak kira gak jadi datang." "Iya, maaf mbak, lagi banyak kerjaan, jadi kesininya terlalu sore," jawabku
sambil tetap memandang wajah ayu Mbak Novi. "Ya sudah, mari masuk Mas," ucap Mbak Novi sambil tersenyum manis dari bibir tipis merah merona. Sepertinya Mbak Novi habis dandan. "Mau pergi ya Mbak?" tanya aku sambil mengikuti dari belakang. "Enggak kok Mas, memang kenapa?" tanyanya. "Kok kelihatannya cantik?" ucapku, dan Mbak Novi tersenyum mendengarnya. "Memang biasanya jelek ya Mas?" tanyanya menggoda. "Bukan begitu Mbak, biasanya juga cantik, tapi ini cantik banget. Terus seksi lagi," kata aku, dan Mbak Novi malah tersenyum dan tak marah mendengar ucapanku barusan. Tak seperti kemarin waktu pertama aku datang kemari. Kini Mbak Novi mengenakan kaos kuning, nampak fresh yang dipadu dengan rok hitam, serta goresan make up menempel di wajah. Semua itu menambah aura kecantikan dari Mbak Novi yang memang dasarnya sudah cantik. Jadi semakin cantik saja, bahkan membuat pikiranku tak tenang. Setelah basa-basi sedikit, aku langsung menuju ke TV milik Mbak Novi yang katanya bermasalah lagi. Tapi karena Mbak Novi terus mengawasi dari samping, membuat aku sulit untuk konsentrasi. Hal itu membuatku harus mengulangi kembali bagian yang sama, sambil sesekali curi-curi pandang ke arah Mbak Novi, yang tentu tanpa sepengetahuan dia. Namun tetap saja aku ketahuan olehnya, yang membuat kami saling berpandangan, sampai Mbak Novi tersenyum manis dengan tetap melihatku. "Oh ya lupa, Mas Bowo mau minum apa?" tanya Mbak Novi. "Apa saja Mbak, pasti kalau Mbak Novi yang buat sudah pasti enak," canda aku. "Bikin lagi gak Mas enaknya?" ucap Mbak Novi yang kini membuat aku bingung. Tak menunggu jawaban dariku, Mbak Novi langsung pergi, dan aku hanya bisa melihat kepergiannya untuk membuat minum sambil bertanya-tanya maksud dari ucapannya barusan. Tak berselang lama, Mbak Novi sudah kembali dengan membawa nampan berisi secangkir kopi serta kue kering yang nampak begitu lezat untuk disantap saat sore hari. "Pasti seneng ya istrinya Mas Bowo punya suami yang ganteng, bekerja keras lagi," ucap Mbak Novi ketika aku memasang penutup TV. "Saya masih sendiri kok Mbak, bahkan jomblo, lama gak laku," jawabku. "Masa sih Mas? Gak percaya saya, pasti bohong," ucap Mbak Novi. "Bener Mbak, ngapain saya bohong?" jawabku, lalu duduk di sebelah Mbak Novi karena TV-nya sudah selesai kuperbaiki. "Pahit ya Mas kopinya?" tanya Mbak Novi waktu kuseruput dari cangkir. "Enggak kok, manis, semanis yang buat," canda aku. "Mas Bowo bisa saja," ucap Mbak Novi mencubitku pelan dengan raut wajah yang malu-malu. Kami pun terus mengobrol sampai hari mulai gelap. Entah sudah berapa lama aku di sini, tapi rasa-rasanya masih betah dan tak ingin waktu cepat berlalu.
Apalagi kini kami bukan hanya mengobrol, tapi sesekali bercanda. Sampai entah sudah berapa kali Mbak Novi mencubitku pelan mendengar candaanku. Lebih tepatnya mengusap, karena tak terasa bila mencubit. Mas Bowo sudah lama jadi tukang servis gini? Tanya Mbak Novi. Lumayan lah Mbak, hampir 7 tahun mungkin, jawabku yang masih asik memandang wajah ayu Mbak Novi. Nggak pernah gitu servis yang lain? Tanya Mbak Novi lagi. Kan keahlian saya memang cuma ini Mbak, jawabku. Mendengar jawabanku, Mbak Novi menggeser duduknya lebih rapat. Sebenarnya Mas Bowo itu bisa servis lainnya juga, tapi mungkin belum sadar saja, ucap Mbak Novi. Maksudnya servis lain apa Mbak? Tanyaku sok polos. Sebenarnya aku sudah paham arah perbincangan ini. Ditambah lagi tangan Mbak Novi yang aktif. Saya kasih contohnya deh nanti. Tinggal Mas Bowo lanjut sendiri ya. Pasti bisa kok. Mari Mas, mumpung sudah di sini, ajak Mbak Novi yang ingin menunjukkan bakatku yang lain. Sebenarnya aku masih tak percaya kalau Mbak Novi mengatakan hal itu. Bahkan dia juga mau menggali bakat alamiku. Tapi dari setiap ucapan serta gerakan, rasanya dia tidak sedang bercanda. Aku seperti anak kecil yang sedang dimarahi dan menurut kemana Mbak Novi menarik, sambil terus berpikir akhir dari semua kejadian ini. Tak pernah terbayang sebelumnya kalau semua ini akan terjadi padaku hari ini juga. Apalagi bersama seorang wanita muda dan cantik berstatus janda. Langsung saja ya Mas Bowo, soalnya sudah lama nggak dicek, ujar Mbak Novi yang terlihat begitu bersemangat. Karena sejak tadi dialah yang banyak bekerja. Mbak Novi menunjukkan pengalamannya selama ini dan membimbing agar aku cepat terbiasa. Dan benar, tanpa komando pun aku bisa menjalankan dengan baik, bahkan membuat Mbak Novi tersentak. Ku serap semua ilmu dari Mbak Novi yang nampak begitu bersemangat dalam memberi pengalaman. Aku sudah tak peduli lagi dengan keadaan. Yang terpenting servis kali ini harus beres dan sempurna. Saat sudah selesai, aku tak langsung pamit karena masih lelah dan Mbak Novi masih ingin mengobrol lebih lama. Setelah hari itu, kami pun berpacaran dan semakin dekat saja satu sama lain. Bahkan tak jarang servis pun kami kerjakan bersama. Saat kedua orang tua Mbak Novi pulang dari kota, kuutarakan niatku buat meminang dia karena sudah merasa cocok dengan semua hal yang terjadi selama berpacaran. Mereka pun menerima dengan senang hati karena melihat aku yang punya pekerjaan tetap, ditambah Mbak Novi yang memang sudah nyaman denganku. Sungguh beruntung, aku sebentar lagi punya pendamping yang cantik dan mau menerima apa adanya. Aku juga tak mempersalahkan statusnya. Karena bagiku, kenyamanan hati lebih baik. Apalagi Mbak Novi juga sudah membuktikan dengan cara mengajari aku servis
yang membuat aku ingin terus mengerjakan dengan pengalaman yang ia miliki. Gimana menurut kalian? Apakah benar yang sudah aku lakukan ini? Tulis komentar kalian di bawah dong.